Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Selamat Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Wah, terlihat sekali wajahnya ceria ya. Wajah ceria menandakan anak-anak Bapak dalam kondisi yang sehat ya. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa yang akan dipimpin oleh Dharma Paskaris. Silakan, Nak. Baiklah teman-teman, untuk memulai acara pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Terima kasih, Nak Dharma. Baik, Pak. Ya, sebelum masuk pada pembelajaran, Bapak ambil absen dulu ya. Ketika dipanggil namanya, bilang hadir. 1, Dharma Paskaris. Saya, Pak. Hadir ya, Nak. Nomor 2, Hadir, Pak. Nur Apriani. Hadir, Pak. Ya. Nomor 3, Elsa Peprina. Hadir, Pak. Ya. 4, Rizka Padilla. Hadir, Pak. Ya. 5, Leo Angga Sianturi. Hadir, Bapak. Ya, dari 6, maksud Bapak, dari 5 siswa yang masuk pada hari ini, semua dalam keadaan hadir. Bapak sangat mengapresiasi kehadiran anak-anak Bapak pada pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya tetap dalam posisi hadir semua ya. Ya, baiklah. Untuk membuka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengajak anak-anak Bapak untuk bernyanyi lagu daerah dari Sumatera Barat dengan judul Kampung Nan Jauh di Mato. Baiklah, siap ya, Nak? 1, 2, 3. Kampung nan jauh di Mato, Gunung Sansai Bakuliliang, takana jo kawan nan lamun, sangke basuliang panduduk nyonan elo nan suku gotong royong kok susah samo diraso dan takana joka takana jo kampuang ayah adia sadonyo Soma imbau den pulang takana jo ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak atas partisipasinya anak-anak Bapak. Kita akan memulai pembelajaran kita. Bapak share screen-nya ya. PPT-nya sudah kelihatan anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Hari ini kita belajar tema 7 indahnya keragaman di negeriku dengan subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran ini Bapak akan dekatkan dengan lingkungan anak-anak Bapak tinggal. Ya. Dalam pembelajaran kita
hari ini ada 4 poin yang akan kita pelajari. Pertama, suku di Indonesia. Kedua, kebudayaan Mentawai. Ketiga, paragraf. Keempat, teks non-fiksi. Baik, kita lanjut. Oh ya, sebelumnya Bapak bertanya. Minggu lalu kan Bapak sudah kirim modul untuk pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak Bapak sudah baca modulnya? Belum, Pak. Waduh. Waduh, ini gawat ini gawat. Ya, Bapak beri Sibuk. nasihat ya. Seharusnya anak-anak Bapak sudah belajar mengenai materi kita pada hari ini supaya anak-anak mudah dalam belajar pada hari ini, tidak kesulitan lagi dalam memproses materi hari ini. Baiklah, kita lanjut ya. Suku di Indonesia. Suku di Indonesia itu sangat beragam sekali, sangat beraneka macam, dan suku di Indonesia itu banyak sekali. Contohnya Dharma. Dharma berasal dari suku Batak. Bundo berasal dari suku Iya, Minang. Pak. Ya, Karis atau Nur Apriani berasal dari suku Jawa. Anak-anak Bapak di kelas ini sudah memiliki suku yang bermacam-macam. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri dengan kekayaan suku yang kita miliki di Indonesia ini. Lalu Bapak mau bertanya, mengapa bangsa kita memiliki keragaman suku bangsa yang banyak? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Mengapa bangsa kita memiliki keragaman suku yang banyak? Apa faktor yang mempengaruhi suku di Indonesia? Wilayah, Pak. Ya, Penampakan betul. alam. Ya, betul. Betul, Nak Dharma. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, Agama, Pak. Agama. gimana, Nak? Agama, Pak. Oh, agama itu termasuk bagian budaya, Nakku. Berbeda budaya dengan maksud Bapak, Nak. Agama itu bagian dari budaya. Ya, baiklah. Jadi, adapun mengapa bangsa kita memiliki keragaman suku bangsa itu dipengaruhi oleh ada 4 ya, Nak. Ada 1 karena faktor keturunan, kedua faktor ini perbedaan kondisi geografis, lalu yang ketiga pengaruh dari kebudayaan asing. Ya, baiklah. Anak-anak sudah dapat memahaminya kan? Kita lanjut. Nah, ini Bapak mau meminta anak-anak memberikan pandangannya. Nomor 1 ini adalah suku dari mana, anak-anak Bapakku? Anak-anak Bapak? Papua, Kalimantan, Papua. Pak. Kalimantan, Pak. Ada yang bilang dari Kalimantan, ada yang bilang dari Papua. Ada lagi? Maluku, Pak. Wah, Maluku. Sangat jauh sekali, Nakku. Ternyata jawabannya adalah gambar nomor 1 ini adalah suku dari Mentawai. Suku di daerah kita. Suku dari Mentawai. Lalu nomor 2, suku dari mana, Nak? Batak Karo, Pak. Batak, Pak. Ya, ini berasal dari suku Batak. Ya, kita lanjut nomor 3. Berasal dari suku mana? Gambar ini. Papua, Pak. Papua. Wah, jauh sekali bentuknya. Kalimantan, Pak. Kalimantan. Oh, masih jauh, Nakku.
Ya, NTT, Pak. NTT. Nias, Pak. Ya, betul. Betul sekali, Elsa. Gambar ini adalah berasal dari suku Nias. Tepuk tangan untuk Nak Elsa. Lalu, gambar nomor 4 berasal dari suku mana? Jawa Timur, Pak. Papua, Waduh, Pak. dari mana anakku? Papua. Ya, betul. Nak Dharma harus jeli melihat lagi ya, anakku. Iya, Pak. Baik, Ya. Pak. Nomor 4 ini adalah gambar orang Papua. Kita sudah mengetahui dari bentuk fisiknya, dari warna kulitnya. Kita lanjut. Ini suku Mentawai. Kita belajar tentang suku Mentawai. Mentawai merupakan salah satu suku tertua di dunia. Nenek moyang Indonesia ini diketahui dan diyakini oleh para peneliti berada sejak tahun 500. Suku Mentawai merupakan suku yang menetap atau penduduk asli di Kepulauan Mentawai yang berada di 4 pulau besarnya, yaitu Pulau Siberut, Pulau Spora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan. Keempat pulau tersebut berada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, nih di bawah ini ada gambar dari aktivitas Sikerei. Tahukah kamu seorang Sikerei memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat suku Mentawai? Rakyat Mentawai percaya seseorang yang sakit dikarenakan jiwanya sedang meninggalkan tubuhnya. Untuk mengobati diperlukan seorang yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Ya, bagi masyarakat Mentawai, Sikerei dianggap memiliki kemampuan untuk memanggil kembali jiwa tersebut. Ya, anak-anakku, Sikerei adalah seorang tabib atau dukun yang mampu mengobati atau mengembalikan roh yang hilang dari tubuh manusia. Kita lanjut. Paragraf. Kita belajar paragraf. Paragraf adalah bagian dari karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf juga disebut alinea. Anak-anakku harus paham ya, bahwasannya paragraf itu adalah suatu gagasan berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nanti Bapak contohkan bentuk paragrafnya ya. Kita lanjut. Paragraf juga di dalamnya ada ide pokok, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Jadi, dalam pembuatan paragraf, anak-anak Bapak harus tahu dulu apa ide pokok yang akan dibuat dalam paragraf itu. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Biasanya ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Perlu anak-anak Bapak perhatikan bahwasanya satu paragraf itu hanya terdiri dari satu ide pokok. Lalu di bagian paragraf ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah kalimat pendukung yang membantu dalam mengembangkan kalimat utama. Ya udah, biar anak-anak Bapak makin memahaminya, Bapak beri contoh. Bapak mau Dharma untuk membaca teks ini. Ini anak baca tradisi unik di suku Mentawai. Silakan, Nak. Baik, Pak. Tradisi unik di suku Mentawai adalah gigi runcing. Tradisi ini biasanya ditujukan untuk para perempuan suku Mentawai. Gigi runcing merupakan simbol kecantikan dari
perempuan suku ini. Semakin runcing gigi mereka, semakin cantiklah perempuan itu. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi mengukir gigi ini juga menjadi simbol keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Dan mereka percaya bahwa tubuh manusia akan terpisah dari roh atau jiwa. Sudah, Pak. Ya, terima kasih anak Dharma. Baik, Pak. Ya, lalu muncul pertanyaan. Tentukanlah ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas dari paragraf di atas. Lalu, anak-anak Bapak bisa nggak menjawab ide pokoknya apa? Ada yang tahu ide pokok dari paragraf yang dibacakan Dharma tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Gigi runcing adalah tradisi unik dari suku Mentawai. Ya, ide pokoknya adalah gigi runcing adalah tradisi unik dari suku Mentawai. Nah, Agnes menemukan gigi runcing itu terdapat di mana, Nak? Di awal paragraf atau di akhir paragraf? Di awal paragraf, Pak. Ya, betul ya. Lanjut, kalimat utamanya apa, Nana? Ada yang bisa menjawab? Tradisi unik di suku Mentawai adalah gigi runcing. Tradisi ini biasanya ditujukan untuk para perempuan suku Mentawai, Pak. Ya, betul ya. Lalu, mengapa tradisi unik di suku Mentawai adalah gigi runcing? Tradisi ini biasanya ditujukan untuk para, maksud Bapak, mengapa kalimat utama yang disampaikan Leo itu dijadikan sebagai kalimat utama? Apa alasannya? Karena berada di paragraf utama, Pak. Saya rasa begitu, Pak. Ya, ya betul. Bapak perjelas lagi. Tepuk tangan untuk Leo. Ya, Bapak perjelas lagi ya. Karena di ide pokoknya kita telah menemukan bahwasanya gigi runcing adalah tradisi unik dari suku Mentawai. Ini berada di awal kalimat, di awal paragraf dengan bagian yang tidak seutuhnya. Ngerti kan? Ide pokoknya itu tidak bagian seutuhnya dari kalimat utama itu. Jadi kalimat utamanya ini adalah gabungan dari ide pokok sampai akhir kalimat utama. Jadi seperti itu ya, Nak. Kalau nanti ada soal paragraf, anak-anak Bapak sudah bisa menentukan ide pokok, bisa menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau untuk kalimat penjelasnya, ada yang bisa menyampaikan? Kalimat penjelas dari paragraf di atas, ada yang bisa menyampaikan? Ada, Nak? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalimat penjelasnya itu adalah kalimat kedua, 3, dan 4, Pak. Oh ya, bisa Kak Elsa menyebutkan apa isi kalimat kedua, 3, dan 4? Kalimat kedua, 3, dan 4 itu adalah gigi runcing merupakan simbol kecantikan dari perempuan suku ini. Semakin runcing gigi mereka, semakin cantiklah perempuan itu. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi mengukir gigi ini juga menjadi simbol keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Dan mereka percaya bahwa tubuh manusia akan terpisah dari roh atau jiwa. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini contoh paragraf 1. Ada lagi paragraf kedua yang di mana anak-anak Bapak
akan mencari jawabannya. Bapak akan bacakan paragrafnya. Anak-anak harus berlatih ya menemukan ide pokok pada paragraf ini. Suku Mentawai mengonsumsi sagu sebagai bahan makanan pokoknya. Sagu diolah oleh suku Mentawai dengan cara dibakar dan menjadi bahan makanan sehari. Selain sagu, makan daging hewan juga merupakan kebiasaan dari suku Mentawai. Babi hutan, ayam, dan juga kijang adalah jenis daging yang dikonsumsi oleh masyarakat suku Mentawai. Dan mereka dapatkan dengan cara berburu di sekitar lokasi tempat tinggal mereka. Tentukanlah ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas dari paragraf di atas. Ada yang bisa menjawab ide pokoknya apa, Nak? Ya, Nur Apriani, silakan. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah suku Mentawai mengonsumsi sagu sebagai bahan makanan pokoknya, Pak. Ya, betul. Tapi betul, tapi tidak sepenuhnya betul ya. Yang disampaikan, baiklah Bapak akan menjawab. Yang disampaikan Agnes itu jawaban untuk kalimat utamanya. Ya. Lalu, apa ide pokoknya, Pak? Ide pokoknya adalah sagu adalah makanan pokok suku Mentawai. Itulah ide pokoknya ya, Nak. Jadi, ide pokok itu adalah suatu gagasan pokok pengembangan paragraf. Jadi, bisa dibilang ide pokok itu adalah inti pengembangan paragraf. Intinya itu didapatkan dari topik yang dia bahas. Lalu kalimat utamanya apa, Pak? Itu yang disampaikan oleh Agnes tadi. Bahwasanya suku Mentawai mengonsumsi sagu sebagai bahan makanan pokoknya. Lalu kalimat penjelasnya apa, Pak? Ada yang bisa menjawab? Kalimat Saya, Pak. penjelasnya. Ya, silakan Leo. Saya bisa, Pak. Silakan Leo. Kalimat kedua, keempat, 5, dan 6, Pak. Kalimat 2, 4, dan 5. 5 dan 6. Dan 6. Jadi kalimat 3-nya Nak Leo nggak ikut jadi kalimat penjelas. Saya rasa tidak, Pak. Karena Kenapa, Nak kalimat Leo? penjelas itu kalimat bantu, Pak. Kalimat bantu seperti dan, Pak. Ya, Bapak koreksi jawaban Leo ya. Bahwasannya kalimat penjelasnya ada di kalimat atau di baris kedua, kalimat kedua, lalu dilanjut dengan kalimat ketiga, lalu dilanjut dengan kalimat 4. Dalam paragraf ini hanya ada 4 kalimat. Ya, Nak Leo. Oke, Pak. Ya, hanya ada 4 kalimat. Lalu untuk kalimat penjelasnya itu setelah kalimat utamanya. Apa saja itu? Inilah dia, sagu diolah oleh suku Mentawai dengan cara ini merupakan sagu diolah oleh suku Mentawai sampai dengan cara berburu di sekitar lokasi tempat tinggal mereka. Ini merupakan kalimat penjelas dari si ide pokok tadi. Bapak rasa anak-anak Bapak sudah paham ya? Ya, kita lanjut ya. Ya, kita belajar teks non-fiksi. Ada yang tahu kebalikan dari teks non-fiksi? Ada yang tahu kebalikan dari teks non-fiksi? Fiksi, Pak. Ya, betul, fiksi. Bagian-bagian dari teks fiksi apa ya, Dharma? Komik, Pak. Betul, komik. Pengalaman Dongeng. hidup. Ya, betul. Dongeng, cerpen. Itu adalah teks fiksi. Dapat kita simpulkan teks fiksi adalah teks yang bersifat
tidak benar. Lalu, teks non-fiksi apa, Pak? Ya, teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta atau data yang benar. Fakta atau data yang benar adanya di kehidupan nyata. Itulah teks non-fiksi. Bapak mau bertanya, di antara anak Bapak pernah nggak membaca teks non-fiksi? Enggak, Pak. Saya sukanya baca buku cerita, Pak. Iya. Ceritakan, Pak. Ada yang pernah baca teks non-fiksi selain dari Dharma tadi? Saya, Pak. Ya, Koran, Agnes. koran termasuk non-fiksi, Pak. Iya, betul. Koran termasuk dari teks non-fiksi. Siapa sih nggak pernah baca koran? Pasti kita semua pernah ya, Nak. Koran juga merupakan salah satu teks non-fiksi. Masih banyak lagi teks-teks non-fiksi. Contohnya, kamus, esai, surat kabar, buku teks, laporan buku, jurnal, skripsi, makalah, dan lain-lainnya. Itu merupakan contoh dari teks non-fiksi. Lalu apa, Pak, ciri-ciri dari teks non-fiksi ini? Ini ya, anak-anak. Cirinya ialah 1, memiliki pembahasan dengan bahasa formal, resmi atau baku. 2, menggunakan gaya bahasa denotatif atau makna sebenarnya. 3, tersusun atas fakta dan data yang nyata. 4, ditulis secara runtut. 5, merupakan temuan baru atau penyempurnaan lama. 6, tulisan non-fiksi menyerukan nalar pikiran para pembaca. Iya ya, anak-anak Bapak sudah mengetahui apa itu teks non-fiksi, apa ciri-ciri dari teks non-fiksi, dan contoh teks non-fiksi. Baik, Bapak akan membagi anak-anak Bapak menjadi beberapa kelompok, di mana nanti anak-anak Bapak perintahkan untuk mengerjakan LKPD yang telah Bapak kirim di WA Group ya. Untuk kelompok 1, itu Nur Apriani, Rizka, dan Okto. Maksud Bapak Leo. Bapak ulangi, kelompok 1, Nur Apriani, Rizka, dan Leo. Lalu kelompok 2, itu Okto, Elsa, dan Dharma. Bapak beri waktu 5 menit ya, Nak, untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, Pak. Baik, waktunya sudah selesai. Siapa kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Bapak persilakan. Ayo, Nak. Ada kelompok? Saya, Pak. Ya, silakan Agnes dari kelompok 1. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pengerjaan LKPD. Yang pertama, soal pilihan ganda. Nomor 1, suku Mentawai mendiami daerah. Jawabannya C, Pak. Jawabannya A. Sikirei adalah sebutan bagi seorang dukun di Kepulauan Mentawai. Ya, lanjut. Lanjut, nomor 4, kalimat yang dalam satu paragraf berfungsi memperjelas kalimat utama adalah jawabannya C, kalimat penjelas.
Nomor 5, di bawah ini yang bukan bagian dari teks non-fiksi adalah jawabannya D, Pak, biografi. Ya, betul ya. Dari 5 soal tadi, jawaban yang disampaikan oleh Nur Apriani semua betul. Lanjut, Nak, nomor 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok kami akan membacakan ide pokok, menemukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dari paragraf yang ada di LKPD ya teman-teman. Orang mentawai termasuk penganut animisme yang percaya kepada roh. Segala sesuatu dalam kurung benda yang ada untuk menyembuhkan penyakit itu diperlukan kerei atau dalam kurung dukun. Kematian berarti jiwa menghilang untuk selamanya. Dan teman-teman, untuk ide pokoknya yang kami diskusikan adalah orang mentawai termasuk penganut animisme. Kalimat pokoknya, kalimat utamanya adalah orang mentawai termasuk penganut animisme yang percaya kepada roh-roh. Dan untuk kalimat penjelasnya adalah kalimat yang selanjutnya. Berbunyi seperti ini teman-teman. Segala sesuatu dalam kurung benda yang ada berjiwa. Kepergian jiwa untuk sementara membawa orang, membawanya bukan penyakit itu, diperlukan kerei dalam kurung dukun. Kematian berarti jiwa pergi menghilang untuk selama-lamanya. Begitu, Pak. Maaf, Pak, suaranya nggak dengar. Iya, Pak. Ya, maaf ya. Kita dari yang disampaikan Nur Apriani dan Dharma, jawabannya semua betul. Kita beri tepuk tangan. Ya. Kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan. Ayo, Nak, silakan, Nak. Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab lembar kerja peserta didik. Soal pilihan ganda yang pertama, suku Mentawai mendiami daerah A. Sumatera Utara. Kedua, apa nama rumah adat dari suku Mentawai? A. Umah. Ketiga, apa yang dimaksud dengan Sikerei? Jawabannya adalah A. Sikerei adalah sebutan bagi seorang dukun di Kepulauan Mentawai. Keempat, kalimat yang dalam satu paragraf berfungsi memperjelas kalimat utama adalah D. Kalimat persuasif. Kelima, di bawah ini yang bukan bagian dari teks non-fiksi adalah D. Biografi. Ya, Begitu, Pak. ya. Terima kasih Elsa atas jawabannya. Baik, Pak. Dari jawaban Elsa ada 2 yang salah ya, Nak. Nomor 1, Elsa menjawab bahwasannya suku Mentawai itu suku Mentawai mendiami daerah Sumatera Utara. Itu salah ya, Nak. Bahwasannya nomor 1 itu suku Mentawai mendiami daerah Sumatera Barat. Nomor 4, kalimat yang dalam satu paragraf berfungsi memperjelas kalimat utama adalah adapun jawaban Elsa tadi kalimat persuasif. Itu salah ya, Nak. Jawabannya adalah kalimat penjelas. Untuk kedepannya agar lebih
diperhatikan ya nak dalam menjawab soalnya. Baik, Pak. Ya, kita lanjut soal nomor 2. Silakan. Dari kelompok 2, Rizka, ada Leo. Saya mau menjawab nomor 2, Pak. Ya, silakan Rizka. Baik, teman-teman, di sini kami akan menjawab soal nomor 2. Sebelumnya saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu. Orang mentawai termasuk penganut animisme yang percaya kepada roh-roh. Segala sesuatu atau benda yang ada berjiwa, kepergian jiwa untuk sementara membawa akibat orang sakit. Untuk menyembuhkan penyakit itu diperlukan kere atau dukun. Kematian berarti jiwa pergi menghilang untuk selama-lamanya. Nah, ide pokoknya itu adalah orang mentawai penganut animisme. Kalimat utamanya orang mentawai termasuk penganut animisme yang percaya kepada roh-roh. Kalimat penjelasnya, segala sesuatu atau benda yang kepergian jiwa untuk sementara membawa akibat orang sakit. Untuk menyembuhkan penyakit itu diperlukan kere atau dukun. Kematian berarti jiwa pergi menghilang untuk selama-lamanya. Ya, terima kasih atas jawaban dari Rizka dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan. Ya, betul ya anak-anak Bapak yang dijawab oleh Rizka. Bapak rasa dari 2 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya, Bapak nilai dengan kategori sudah paham ya, nak sudah paham dengan materi yang telah kita pelajari di awal tadi. Ya, materi kita sudah berakhir ya anak-anak. Adakah di antara kita, di antara anak-anak Bapak yang mau menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Bapak persilakan. Ayo nak, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Baiklah. Kesimpulannya adalah Mentawai merupakan suku yang menetap ataupun penduduk asli di Kepulauan Mentawai yang berada di 4 pulau besarnya, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan. Keempat pulau tersebut berada di Provinsi Sumatera Barat. Kedua, si kere adalah orang yang dipercaya dengan roh leluhur untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ketiga, paragraf adalah bagian dari karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Keempat, ide pokok adalah ide ataupun gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Yang kelima, teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Dan yang terakhir, contoh teks non-fiksi itu seperti buku, biografi, esai, buku laporan, dan koran, Pak. Ya. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Nak Elsa. Kita beri tepuk tangan kepada Elsa. Sama-sama, Pak. Ya, yang disampaikan dari Elsa tadi itu telah merangkum dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akan memberikan PR kepada anak-anak Bapak. PR-nya itu ada di modul
ada di modul di halaman terakhir itu adalah soal evaluasi. Anak-anak Bapak, Bapak inginkan anak-anak Bapak untuk mengerjakannya dan dikumpul minggu depan. Siap ya anak-anakku? Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baiklah. Telah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berterima kasih atas kehadiran anak-anak Bapak dan keaktifan dari anak-anak Bapak dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kegiatan kita akan diakhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Leo Angga Sianturi. Kepada Leo, Bapak persilakan. Baiklah, teman-teman. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, telah berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi, Pak.